atas kepala. Katakan lebih dahsyat saudara. Kesaksian siapa? Haleluya. Iblis dikalahkan kuasanya. Katakan lebih dahsyat. Lomba, mari kita lomba bagi Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oleh darah anak domba. Haleluya. Silakan duduk jemaat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Lagi tebus dengan darah yang tulus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik tulus sebagai bumi karya-Mu. Katakan Kau besarkan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita dengan penuh iman, kita mau katakan pengakuan iman rasuli
Boleh tim media dibantu? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangunan dosa, kebangkitan tinggi, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Allah kita dalam roh dan kebenaran, bahwa karya Tuhan yang terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanannya. Yes, Tuhan, karyamu yang terbesar dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan, karyamu Yesus.
merasakan Engkau Tuhan. Jangan pernah melewatkan kami, dan jangan pernah mengambil roh-Mu dan hidup kami Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat Allah. Segala hal yang tidak berasal dari Tuhan kami tolak, patahkan dengan kuasa darah anak domba Allah. Kuduskan tempat ini Tuhan. Kuduskan pikiran kami yang sulit sekali menerima firman Tuhan. Kuduskan telinga kami, kuduskan hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau mengurapi setiap daripada kami. Karena tanpa hikmat-Mu kami tidak mengerti firman-Mu. Tanpa Engkau yang membukakan itu kami tidak mengerti Bapa. Untuk itu kami minta hikmat Allah, boleh Engkau berikan bagi setiap kami. Karena Engkau berfirman, mintalah kepada Bapa yang dengan sukarela, yang dengan rendah hati, memberikannya kepada mereka yang meminta. Engkau berfirman, Engkau adalah yang murah hati Tuhan, dan Engkau memberikan kepada mereka yang meminta. Untuk itu kami minta hikmat Tuhan, Engkau menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi yang tersembunyi sepanjang berabad-abad. Dan kami gereja Tuhan boleh mendapatkan Tuhan kesempatan yang baru untuk menikmati rahasia yang tersembunyi itu Tuhan. Kuduskan kami Bapa. Kuduskan Tuhan apa yang Tuhan sudah siapkan selama berabad-abad. Gereja Tuhan tidak kehilangan apa yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah perjuangkan. Bahkan Tuhan rela nyawa anakmu digantung di kayu salib. Kami gereja tidak kehilangan Tuhan. Ramatakina masyikara pakana masyikir. Mari Tuhan, Kau bekerja Roh Kudus di tempat ini. Kuasa kami ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu seperti pedang bermata dua, akan masuk menusuk setiap sumsum sendi-sendi dalam kehidupan kami. Apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia yang Kau bukakan lewat firman Tuhan. Apa yang tidak bisa diubah oleh manusia yang Kau bisa ubah oleh firman Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana gereja disatukan dengan berperang ya. Ada yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Amin ya. Ya. Amin, ada yang lihat catatan. Oke, jadi itu pentingnya kenapa kita di Komsel membahas hari Minggu, supaya itu di Alkitab bilang renungkanlah itu berulang-ulang, supaya itu menjadi suatu habit yang kita lakukan gitu. Jadi firman Tuhan tidak didengar sekali terus dilupakan. Kita tahu di Alkitab, ketika Tuhan memanggil umatnya, Dia tidak sedang memanjakannya. Untuk kita tahu Tuhan itu yang pencipta langit dan bumi. Kita tahu itu Allah kita adalah Allah yang kaya. Tapi kita juga tahu bahwa Tuhan kita itu tidak pelit. Nah, kita tahu di sepanjang perjanjian lama, orang-orang besar yang Tuhan panggil, bahkan dari Abraham, itu Tuhan latih menjadi prajurit. Ya, karena apa? Abraham pernah mengalahkan kerajaan Sodom dan Gomora. Gak mungkin orang bisa mengalahkan suatu kerajaan tanpa dia bisa melatih, tanpa dia diberi, kalau saat ini kan dijuluki gelar prajurit ya. Nah, jadi gereja Tuhan juga hari ini kita belajar bagaimana gereja Tuhan masuk dalam peperangan ilahi. Kita boleh media dibantu slide-nya. Nah, saya beri judul Allah melatih gerejanya untuk menjadi prajurit ilahi. Lanjut. Sesuai tema kita tahun ini, kita masih di Yesaya 11 ayat 14. Sama-sama kita baca. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin,
bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur, mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan menginginkan setiap daripada kita itu berperang. Karena kan kalau bicara masalah menjarah, merampas, itu tidak mungkin tidak ada peperangan. Ya, tidak mungkin kita ada yang menjarah barang orang terus orangnya tidak melawan. Nah, di situ pasti terjadi peperangan. Lanjut. Oke. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kepada Timotius, ya, pelayan yang masih sangat muda saat itu, Paulus bilang bahwa ikutlah menderita menjadi prajurit. Nah, kita sudah berapa lama ikut Tuhan? Masih tetap menjuluki sebagai anak dan belum mau menjadi prajurit. Kalau datang di gereja karena rata-rata mau datang di gereja karena hatinya gundah gulana. Ya, giliran kita suruh pelayanan ke desa saya, ke Bulakan, nggak ada yang mau. Berarti dia masih anak. Tapi Tuhan menginginkan setiap daripada kita itu untuk menjadi prajurit, bukan sekedar anak yang menikmati berkat Tuhan. Ya, kita tahu tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan panggil di Perjanjian Lama, nggak ada tuh yang dipanggil langsung dilimpahkan semuanya. Nggak ada. Abraham butuh waktu bertahun-tahun. Meskipun Tuhan berulang-ulang kali dia berjanji, aku memberikan kepadamu tanah Kanaan, tetapi sampai mati Abraham masih tetap perantau di situ. Ya, hanya keturunan orang Israel yang keluar dari Mesir itu yang menikmati tanah Kanaan. Tapi selama proses Abraham bersama dengan Tuhan, itu dia dilatih oleh Tuhan untuk salah satunya hal yang paling kecil, berjalan kaki dari tempat asalnya ke tanah Kanaan itu begitu jauh ya. Dulu belum ada Grab atau Gojek ya. Nah, hari ini kita bisa pakai motor aja tapi susah sekali gitu loh. Jadi Tuhan ingin kita bilang ikutlah menderita. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita supaya gereja Tuhan jangan tinggal di tempat yang paling nyaman. Ya, sekarang AC-nya ada 2, masih kurang, udah panas, sudah ada kipas. Baru 1 menit, aduh udah panas. Tapi teman-teman bayangkan aja lah api neraka sepanas apa. Nggak ada bandingnya dengan panasnya AC ya. Nah, gereja dipanggil untuk menjadi prajurit ilahi. Nah, kita baca Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 2. Media boleh dibantu? Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2. Oke, sudah di layar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari boleh bantu untuk kita sama-sama di layar, baca di layar. 3, 2, 1. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi bangsa yang dilatih oleh Tuhan ini itu adalah generasi ketiga setelah Yosua, jadi setelah Musa. Jadi orang-orang yang keluar dari Mesir itu generasi ke-1 masuk di padang gurun, dan yang masuk di tanah Kanaan itu hanya Yosua dan Kaleb. Jadi generasi pertama itu habis mati di padang gurun, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk di tanah Kanaan. Nah, ketika mereka masuk di tanah Kanaan itu nggak langsung duduk, mereka harus berperang. Dan di situ mereka, orang-orang yang generasi kedua, bisa menyaksikan bagaimana bisa mereka mengalahkan orang Yeriko. Padahal mereka pendatang, padahal mereka itu budak dari tanah Mesir, hanya mengandalkan Tuhan, mereka bisa menaklukkan kota itu, bahkan kota Yeriko yang kita tahu itu dibangun dengan tembok-tembok ya. Tapi mereka dengan tanpa senjata, mereka bukan tentara di Mesir, mereka adalah budak, tapi mereka sanggup mengalahkan Yeriko hanya karena mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, generasi kedua ini mereka, karena generasi kedua dipimpin
dipimpin oleh Yosua di tanah Kanaan, mereka mampu menaklukkan tanah Kanaan meskipun sebagiannya itu belum ditaklukkan karena Tuhan bilang mengalahkan tanah Kanaan itu parsial ya. Jadi gak hari itu mereka masuk langsung di tanah dikalahkan. Jadi suku Yehuda, siapa mau kemana kamu? Ke hutan sana, ayo sana kalahkan. Jadi nggak langsung duduk gitu. Jadi disitulah ketika mereka melawan orang Israel dengan bermodalkan iman mereka kepada Tuhan, orang-orang Israel bisa menduduki tanah Kanaan. Tapi pada saat itu ketika generasi kedua itu mati, muncullah generasi ketiga. Alkitab mencatat di sebelum hakim-hakim di Yosua, itu generasi ketiga mereka itu melakukan hal yang jahat karena masih ada orang-orang Kanaan, orang-orang yang bukan orang Yahudi di sekitar situ yang masih menyembah berhala, melakukan dosa, yang akhirnya mereka itu mulai melakukan yang jahat, sehingga hakim-hakim itu di hakim-hakim Tuhan itu membangkitkan seorang hakim. Jadi setiap orang Israel berbuat dosa, Tuhan hukum, Tuhan pakai orang-orang yang bukan orang Yahudi untuk menghukum orang Israel. Dan ketika mereka berseru, Tuhan memunculkan satu hakim. Jadi ketika hakim itu memerintah menyelamatkan orang Israel, nah ketika hakim itu mati, mereka berbuat dosa lagi gitu. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan dengan sengaja ya membiarkan orang-orang Israel itu untuk supaya apa? Supaya Tuhan melatih mereka berperang. Tapi kalau ada yang bertanya, tapi kan di Alkitab lain bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai. Iya, karena Tuhan sudah memerintahkan bunuh semua orang tanah Kanaan. Tapi nyatanya generasi kedua itu tidak membunuh semua. Tetapi Tuhan bisa mengubah apa yang menjadi dosa Israel yang generasi kedua itu diubah menjadi alat didiknya Tuhan untuk mendidik orang generasi ketiga ini yang tidak melihat dengan mata bagaimana orang Israel menduduki tanah Kanaan itu. Jadi kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan memanggil kita menjadi prajurit ilahi, kita tahu bahwa tidak ada prajurit tanpa latihan. Tidak ada juga yang dikatakan prajurit tidak ada orang itu tanpa latihan dia dikatakan prajurit ya. Jadi dia harus latihan dan dia harus berperang, makanya dia prajurit. Tapi kita paling hafal lagu sekolah minggu. Apa? Aku bukan pasukan, ya, begitu. Kita hafal lagu sekolah minggunya. Tapi masih manja-manja jemaat Tuhan ya. Apa yang kita perlu pelajari di sini? Lanjut. Tim media bisa bantu. Nah, apa yang kita pelajari? Tuhan fokus kepada bangsa yang tidak mengenal perang Kanaan. Perang Kanaan zaman modern saat ini, saya boleh bilang itu adalah ketika kita hari ini bisa memanggil Allah itu Bapa, bisa beribadah, kita bisa berdoa. Tuhan ingatkan bahwa kita yang menikmati hari ini, kita tahu bahwa ada martir-martir yang masuk di Indonesia, yang masuk di daerah kita, yang masuk di Bali, yang masuk di Sumba, bahkan nyawanya darahnya harus tertumpah untuk Injil itu masuk, untuk kita hari ini bisa menikmati anugerah dan berkat Tuhan, kita bisa beribadah. Ada orang-orang yang berjuang untuk masuk di sebuah desa supaya Injil itu diberitakan. Dan Tuhan bilang dia akan latih orang-orang yang tidak merasakan perang yang sesungguhnya. Tuhan akan melatih orang-orang yang tidak mengenal peperangan ketika Injil masuk di tempat ini, ketika Injil masuk di Bali, ketika Injil masuk di NTT. Bahkan tadi dari Bapak Pendeta bilang ketika membawa Injil di Makassar ya Bang. Ya, itu nanti generasi berikutnya mereka nggak tahu gitu loh. Kirain ke gereja itu pakai baju bagus. Dengan firman Tuhan klaim apa saja yang kamu minta maka Tuhan akan berikan. Lupa di ayat sebelumnya. Ya. Jadi kita boleh klaim kita anak Tuhan. Tuhan biarkan orang-orang Kanaan di sekitar ini supaya apa? Supaya mereka dilatih untuk berperang.
Karena ada orang Injil hari ini kita bisa beribadah di tempat ini, kita tahu ada martir yang pernah masuk di sini. Kita tahu orang-orang Kristen pada zaman itu ketika masuk di Bali itu mereka menderita. Bahkan ketika mereka menguburkan keluarganya itu dibawa dari Ubung sana itu pakai gerobak dan nggak boleh pakai mobil langsung. Jadi gerobaknya itu diikat pakai tali, terus nyangkutin di mobil supaya karena mayat itu najis. Itu dibawa ke Mumbul di Nusa Dua. Dan bayangkan mayat itu selama jalan itu bisa terpecah-pecah di jalan. Jadi pada saat itu bahkan di Bali itu orang Kristen menderita. Hari ini kita bisa bergereja, bisa kita komsel di rumah-rumah, bahkan ya di kos-kos. Itu luar biasa. Dan Tuhan bilang dia mau melatih kita yang tidak mengenal peperangan itu, yang tidak mengenal penderitaan, bagaimana Injil itu masuk. Bagaimana hari ini kita menjadi orang Kristen yang dengan mudah kita beribadah. Yang berikut, berdirinya sebuah gereja atau pelayanan. Bahkan ketika gereja ini berdiri, itu ada air mata, ada penderitaan. Amin. Supaya apa? Kenapa kita perlu tahu ini? Kalau Tuhan izinkan masalah hari ini, Tuhan ingin melatih kita. Perang Kanaan itu artinya peperangan Tuhan, ya. Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan beribu-ribu tahun, ya. 700 tahun kalau nggak salah. Dan bangsa Israel berhasil menduduki tanah Kanaan itu. Bahkan ditafsirkan Sungai Yordan itu adalah ibarat Kristus. Jadi orang Israel yang melewati Sungai Yordan ibarat mereka menerima Kristus dan menduduki tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu mereka duduk dan menikmati tanah perjanjian di mana ada susu dan madu. Nah, kita hari ini kita mengklaim diri kita anak Tuhan. Kita boleh menikmati berkat-berkat rohani yang Alkitab katakan itu sudah disediakan Allah. Tapi kadang karena ketidaktahuan kita, karena kita tidak melatih diri kita untuk berperang, karena kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar, kita sering kehilangan. Banyak anak-anak Tuhan dihancurkan hidupnya oleh karena tipu daya muslihat iblis. Oke, lanjut. Tuhan bilang, Tuhan fokus karena orang Israel hanya berhasil dengan pertolongan Tuhan. Kenapa Tuhan fokus kepada orang generasi ketiga ini yang belum pernah mengenal peperangan yang sesungguhnya? Karena Tuhan tahu bahwa mereka tidak mungkin mengalahkan orang Kanaan tanpa Tuhan. Ya iyalah, mereka budak dari Mesir, mereka tidak dilatih di sana untuk berperang. Tapi Tuhan suruh mereka menaklukkan tanah Kanaan, kota yang penuh susu dan madu, kota yang mereka sendiri bilang itu kayak raksasa dan mereka seperti belalang. Tetapi Tuhan fokus kepada mereka. Jadi harus berterima kasih kepada Tuhan. Siapapun kita hari ini, mungkin kita tidak tahu asal usul berdirinya sebuah gereja atau gereja di sini. Kita tidak tahu asal usul masuknya Injil di sini. Tapi kita harus bersyukur hari ini kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, Tuhan izinkan sepertinya ada orang-orang Kanaan di sekitar kita, Tuhan sedang melatih kita. Amin. Gereja yang ditebus harus ikut bertempur untuk merebut tanah perjanjian atau berkat rohani. Memang Tuhan yang mengalahkan orang Kanaan, tetapi bukan dengan tangannya sendiri. Dia suruh dulu mereka ke medan perang. Dia suruh mereka keliling Yeriko. Dia suruh turun di medan peperangan. Yang Tuhan minta kepada kita itu adalah apa? Tuhan hanya ingin kita taat dan turun di medan peperangan. Kalau kita baca Alkitab bilang ketika orang Israel masuk, itu ketika mereka ada di medan perang, itu musuhnya Tuhan yang buat mereka akhirnya saling bunuh satu sama lain. Kalau kita tahu sebenarnya itu Tuhan yang menaklukkan tanah Kanaan, tapi Tuhan ingin menunjukkan dirinya itu lewat umat pilihannya. Itunya ajaibnya Tuhan. Dia tidak suruh malaikatnya untuk menghancurkan. Jadi yang disaksikan langsung oleh orang Israel itu malaikat, tidak. Orang Israel, orang lain yang bukan orang Israel,
Kanaan itu. Itu ajaibnya Tuhan. Amin. Jadi Tuhan ingin kita hari ini, mungkin hari ini punya kebiasaan kita, punya dosa yang kita sulit. Kok ini kok bisa, saya sudah berdoa, saya sudah puasa, kok bisa nggak lepas. Tuhan ingin kita yang memerangi. Tapi percayalah, Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu kuasaku. Kita yang turun di medan peperangan, kita yang berani, kita bilang saya mau perang. Meskipun ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan yang berperang kepada kita. Amin. Slide berikut. Yang berikut yang kita pelajari apa? Tuhan ingin tahu apakah kita itu taat. Nah, di sini Tuhan ingin memurnikan iman kita. Hakim-Hakim 3 ayat 2 sampai 4. Ayat 3 dan 4 ya. Kita sama-sama baca ya, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Jadi Tuhan bilang bahwa memang Tuhan biarkan orang-orang Filistin 5 raja loh, bayangkan nggak mungkin satu kerajaan itu isinya hanya 10 orang. Jadi secara manusia nggak mungkin orang Kanaan bisa mengalahkan. Makanya ketika mereka berbuat jahat, mereka akhirnya harus jadi budak, dijual. Alkitab bilang mereka dijual, mereka sampai kelaparan, makanan mereka diambil. Karena memang secara manusia mereka nggak mungkin mengalahkan tanah Kanaan. Tetapi orang-orang Filistin, orang-orang Kanaan bisa dikalahkan ketika orang Israel itu bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, Tuhan izinkan mereka supaya Tuhan ingin melihat apakah mereka itu taat kepada perintah yang Tuhan berikan kepada Musa. Salah satu perintah Tuhan yang paling terkenal itu ada 2 loh batu ya. Masih ingat gak 10 perintah Tuhan? 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan buat patung ya. Awalnya bilang seni, lama-lama jadi, karena itu terjadi di Alkitab. Awalnya dibilang seni, lama-lama itu menyesatkan satu bangsa malah. Yang ketiga, jangan sebut nama Tuhan dengan ngaku-ngaku anak Tuhan, padahal doa aja gak pernah. Ngaku-ngaku saya Kristen, saya anak Tuhan, orang percaya. Berdoa, baca Alkitab aja gak pernah. Jadi jangan ngaku-ngaku. Amin. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kau sebut nama Tuhan berarti pertanggungjawabkan itu. Tuhan gak mau. Dan itu ada di firman Tuhan ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena mentang-mentang kasih karunia melimpah, akhirnya kita main-main dengan Tuhan. Tapi kita harus ingat, Tuhan memang penuh kasih. Tapi yang kedua, Tuhan itu adil. Karena dia adil lah, makanya dengan cara dia membawa kita, dia mengasihi kita ya. Tapi dia adil. Kalau Tuhan dia kan pemaha segalanya, bisa aja gampang ampuni dosa manusia. Tapi dia menunjukkan keadilannya, makanya dia harus turun ke bumi. Dia sendiri yang harus digantung di kayu salib. Itu menunjukkan bahwa dia Allah adil. Jadi kita juga sebagai umat Tuhan jangan lupa, jangan hanya ingat Bapa itu kasih, tapi kita harus ingat dia itu adil. Dia akan adil dengan apa yang kita lakukan. Makanya ketika kita diangkat Tuhan, ada pengadilan tahta putih. Itu bukan supaya hukum kita masuk di neraka. Ada pengadilan tahta putih namanya. Setiap orang akan dipanggil. Setiap perbuatan kita itu akan dibakar. Yang datang gereja hanya untuk karena biar lihat si dia, pas dibakar itu jadi abu. Tapi yang memang murni untuk melayani Tuhan itu akan jadi emas. Makanya dia akan mendapatkan mahkota. Jadi tolong periksa hati kita ya, apakah kita melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti jadi abu di sana. Karena harus dibakar. Kalau daun kan dibakar jadi abu. Kalau emas itu pasti semakin murni, semakin menyala ya. Oke. Hukum yang keempat, ada yang ingat? Ketiga, kuduskanlah. Keempat ya. Oh ya, keempat, kuduskanlah hari Sabat.
jangan malam minggu sudah sampai subuh, pas mau ke gereja bilang ngantuk. Tapi ngaku anak Tuhan ya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan cuma pamer di Facebook sama hari ayah selama hari ibu, tapi paling melawan. Disuruh sekolah, kuliah di sini, sibuk pacaran, uangnya dipakai buat hangout. Padahal uangnya dari orang tua. Ya. Itu perintah Tuhan. Kalau teman-teman melanggar itu dosa yang bertanggung jawab kepada Tuhan ya. Ingat Tuhan itu adil, memang Tuhan mengasihimu, tapi Dia juga adil. Yang berikut apa? Jangan bunuh ya. Jangan membunuh ya. Bunuh karakter zaman sekarang ya. Yang ketiga, jangan berzina. Jangan bilang, kami boleh kok Kak, kami sudah kasih tahu orang tua mau urusan adat, kami berdua sudah serius, jadi boleh kok tinggal bareng. Jangan berzina. Jangan ikut-ikutan. Jangan pakai alasan sudah ada adat, padahal adat juga belum jalan. Zaman dulu belum ada gereja juga belum boleh, pakai banyak alasan aja untuk mengaburkan firman Tuhan. Ya. Jadi ketika kita berperang akan kelihatan mana itu yang kawan atau mana yang lawan. Yang berikut, lanjut ya, hukum. Yang berikut, jangan mencuri. Yang berikut, jangan bersaksi dusta. Gak benar ditambah-tambahin pula. Yang terakhir, jangan mengingini ya. Kalau memang uangmu pas-pas, cukup buat beli baju yang 30.000, jangan maksa beli yang 15.000. Karena gara-gara lihat temannya. Dan masih banyak firman Tuhan yang disampaikan lewat Musa. Jangan ngambil orang yang bukan orang Israel. Itu perintah Tuhan. Nah, ketika mereka diperhadapkan dengan orang-orang yang bukan Yahudi, ternyata lebih cantik-cantik mereka, putih-putih lagi. Oh, enggak apa-apalah. Nanti kan saya bisa tarik dia. Dirimu sendiri aja nggak bisa, kamu taklukkan, mau bergaya taklukkan orang lain. Ya, banyak yang beralasan sekarang zaman anak muda, kan nggak apa-apa Kak pacaran yang beda agama, kan nanti kita bisa tarik dia, emang kamu Tuhan? Tuhan bilang jangan menikah dengan orang yang bukan orang Israel. Kita pun gereja saat ini jangan mencoba-coba melirik orang yang bukan anak Tuhan. Itu namanya masuk dalam pencobaan. Ya. Amin. Amin ya. Oke, kita lanjut. Kita belajar bahwa setiap generasi ada dalam pengawasan atau isi hati Tuhan ya. Karena Alkitab bilang tadi, semua orang yang tidak mengenal yang dipakai itu kata yada dari bahasa Ibrani, itu artinya itu bisa dipakai juga untuk hubungan intim. Artinya mengenal Tuhan itu nggak sekedar kita ke gereja, nggak sekedar kita mengaku oh Yesus itu Tuhan saya, tapi kamu tidak mengenal Dia yang sesungguhnya seperti seorang suami dan istri. Itu Tuhan akan latih. Amin. Dan di 2 Samuel 20 ayat 35 itu Daud bilang ketika dia dikejar-kejar Saul, akhirnya Daud menulis sebuah mazmur untuk Tuhan. Dia bilang, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Jadi musuh-musuh yang dikalahkan Daud itu tadi, itu orang-orang yang Tuhan biarkan itu 5 raja itu, bayangkan banyak. Dan itu yang Tuhan pakai kita, ketika mereka berbuat jahat, mereka jadi kalah. Ketika mereka taat kepada Tuhan, mereka menang. Makanya kalau lagi hatinya galau, jangan meskipun memang nggak mau berdoa, paksa berdoa. Justru yang kau akan jadi tawanan kalau nggak mau berdoa. Pernah saya satu kali bangun pagi gitu kan, gara-gara pagi terlambat tidur, akhirnya terlambat bangun gara-gara urus anak sekolah. Jadi saya agak suka terganggu gitu kan. Kalau waktunya mepet-mepet, harus mau doa, harus buru-buru, aku nggak suka gitu kan. Akhirnya terganggu lah, kenapa sih tadi alarmnya kade dimatiin gitu kan suami saya. Akhirnya saya agak terganggu gitu kan. Tapi saya paksa baca itu Alkitab. Kebetulan saya nemu ayat, Tuhan memberikan kepadaku sukacita, aku paksa itu baca berkali-kali. Dan memang harus begitu. Tunggu nanti hati saya baik baru saya ke gereja. Tunggu nanti hati saya lagi nggak bagus, belum bisa berdoa. Percayalah, nggak akan pernah bisa kita baik. Yang hanya membuat kita baik hanya Tuhan.
Tuhan datang mencari orang berdosa. Kita cari Tuhan, kita berdoa, kita baca firman Tuhan karena kita tahu kita tidak mampu. Kalau rasa-rasa hatinya berat, justru yang kita lakukan adalah 2 kali lipat kita mencari Tuhan. Amin. Jadi Daud saja seorang raja besar. Ketika Tuhan membawa dia pada akhirnya menjadi seorang raja, dia mengakui. Dia nggak lupa ya, bukan kacang lupa kulit. Ketika dia ketika dia sudah menjadi raja, bahkan dia menjadi raja untuk 12 suku, dia kacang lupa kulit. Kita sering waktu pertama kali datang di kampung belum punya apa-apa, doakan Kak, saya mau beli motor. Kita doa gitu kan, akhirnya bisa lah beli motor, masih kredit nggak apa-apa lah ya. Habis itu setelah lunas atau belum lunas juga udah hilang. Padahal tadi minta kakak berdoa supaya punya motor, akhirnya doanya terjawab, tapi udah nggak rajin ke gereja. Kita cari mau PA, kejar-kejar pula. Itu jadi mangsa itu. Jadi kita jangan jadi kacang lupa kulit. Kita cari Tuhan hanya cari berkatnya. Tuhan bisa memberkati kita. Bersyukur hari ini mungkin masih sulit dengan keuanganmu. Bersyukur hari ini serasanya kita, aduh saya nggak suka sama teman ini, kayaknya nggak cocok. Bersyukur. Ingat ya, bilang kiri kanan, Tuhan sedang melatihmu. Ya, kalau hidup kita mulus-mulus, kita cepat-cepat pulang aja di rumah Bapa. Kan di sana tersedia banyak tempat yang nyaman ya. Jadi kalau di bumi jangan berharap nyaman. Karena Alkitab bilang ikutlah menderita. Coba ingat-ingat lagi, berapa lama kita jadi Kristen? Banyak nyamannya atau banyak menderitanya? Baru salah ngomong aja namanya salah aja udah tersinggung. Berarti itu cari nyamannya aja. Tuhan gak cari orang yang nyaman datang ke gereja. Cari orang yang mau menderita. Coba tanya kiri kanan, mau menderita gak? Berat ya jawabnya. Tapi itu perintah Tuhan ya, ikutlah menderita. Raja Daud, seorang raja yang sukses mengalahkan bangsa Kanaan pada saat itu. Dia setiap berperang, dia pasti menang karena dia mengandalkan Tuhan. Dia mengakui Tuhan. Itu sebabnya dia menulis Mazmur. Ya. Daud jadi prajurit itu bukan karena dia harus ikut tes tentara. Dia dikejar-kejar Saul, itu lari ke goa. Dia latihannya apa? Sama domba yang 3-4 ekor. Jadi hari ini apa ya yang kamu jaga? Domba 3-4 ekor, jangan berharap langsung jadi Daud yang jadi raja. Kalau memang bisanya ngantar orang, ya udah setia aja dengan domba yang 3 ekor itu. Percayalah ketika setia, kita tahu Daud ya. Daud dibawa ke istana itu bukan karena dia dapat surat dari istana atau bukan karena prestasinya bagus. Tetapi dengan cara dia bawa makanan buat kakak-kakaknya, akhirnya dia bisa memasuki tanah istana. Ya tidak mengantuk kan ya. Saya pernah waktu masuk kerja saat ini bukan dipanggil karena interview, tapi disuruh jadi bersih-bersih. Ternyata di situ ada yang butuh admin. Jadi teman-teman, apapun pekerjaanmu saat ini, kerjakan yang sungguh-sungguh. Yang mempromosikanmu adalah Tuhan. Amin. Medan perang ada di setiap segmen kehidupan kita, yaitu yang pertama, ini yang paling pertama, area pribadi. Kita gak akan pernah bisa menginjili orang lain, melayani orang lain kalau kita belum beres. Tuhan berurusan dengan kita pribadi dulu. Jangan berharap menjadi pelayan yang terhebat kalau kita belum beres dengan diri kita sendiri. Cek dulu diri kita. Udah bisa berdoa belum? Baru 5 menit Kak, tambah lagi 5 menit. Kalau sudah berhasil 5 menit, tambah lagi 5 menit. Baca Alkitab, pas hari Minggu aja Kak baru baca Alkitab, itu nggak bisa itu. Ya, karena ketika kita menjadi anak Tuhan bukan di gereja. Karena masalah itu bukan di gereja adanya, di gereja di sini kita sudah kudus semua. Peperangan yang sesungguhnya itu ada di setiap kehidupan kita setiap hari. Ketika kita bangun tidur, godaan pertama apa saat ini? Setan yang paling hebat saat ini, yang paling ampuh adalah HP. Iya, nggak jauh-jauh.
Jadi area pribadi kita harus perjuangkan. Anak-anak muda, kita semua yang berkeluarga juga perjuangkan masa depanmu. Anak-anak muda perjuangkan masa depanmu. Apa yang harus lakukan ke depan? Orang tua juga perjuangkan masa tuamu menjadi masa yang penuh hikmat ya. Bijaksana. Jadi jangan bilang ya udah saya hidup yang penting bisa makan aja. Ini yang kerja apalagi nggak kuliah. Atau yang kuliah yang penting saya kejar ijazah. Bukan itu. Ijazahmu itu nggak penting. Tetapi bagaimana engkau dilatih untuk mengerjakan tugas dengan baik, untuk tidak nyontek, untuk bekerja dengan baik, tidak terlambat. Itu dilatih kita. Bukan masalah ijazah. Ijazah itu nanti tidak akan keluar, itu uang tiba-tiba keluar. Pas dapat ijazah uangnya tiba keluar otomatis, nggak akan. Malah ketika keluar ijazah juga nyari kerja masih susah. Jadi yang paling penting itu ada apa? Ketika kita kuliah, ketika kita bekerja, kita dilatih. Sabar ngadapin dosen yang killer, sabar ngadapin bosnya yang ada maunya, kita dilatih. Amin. Ya. Area dalam diri kita itu yang paling sulit. Orang bilang apa? Musuh yang paling sulit dikalahkan adalah apa? Diri sendiri, karena bosnya kita sendiri. Jadi jangan tunggu kakak bilang kamu harus bertobat. Saya tunggu Kak Dwi nanti kapan dia bilang saya bertobat baru saya bertobat. Nah kan bisa. Harus kita leadernya untuk diri kita sendiri. Orang lain hanya membuka jalan, tapi yang sanggup memimpin diri kita adalah diri kita sendiri. Jadilah bos buat diri kita sendiri, leader yang baik buat diri kita sendiri. Amin. Supaya apa? Kita kalahkan kedanggigan kita, kalahkan kepahitan yang mungkin ada dalam diri kita, nggak ada seorang pun yang tahu. Kalahkan roh pemberontakan dalam diri kita, kalahkan roh yang suka marah-marah. Mungkin kita orang dilihat kita pendiam, padahal di dalam keluar banyak kebun binatang ya. Itu Tuhan juga tahu. Kalahkan semuanya itu ya. Jangan, Tuhan itu ingin menyelesaikan di dalam juga, bukan di luar. Kita datang di gereja baju baru, senyumnya paling lebar, tapi tidak tahu dalam hatinya, tadi kakak itu tidak sapa sama saya. Itu juga itu perlu diselesaikan. Jadi harus kita perjuangkan diri kita sendiri. Ketika kita memilih masuk dalam medan perang untuk memperjuangkan diri kita sendiri, Allah akan memberikan kita kuasa. Amin. Itu janjinya. Kita sudah di tanah Kanaan. Kita sudah percaya Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit, berkat rohani itu tersedia bagi gerejanya. Masalahnya bagi kita, apakah kita mau masuk dalam medan perang untuk mengandalkan Tuhan, untuk supaya bagaimana kita mengalahkan musuh-musuh kita. Yang pertama itu dari daging kita sendiri. Makanya ketika waktu percaya Tuhan Yesus, ada hal-hal yang memang sulit kita kalahkan. Karena Tuhan mau supaya kita dilatih bagaimana kita belajar. Mungkin teman-teman yang rokok ikut camp udah langsung berhenti rokok gitu kan. Tapi masih ada hal-hal lain. Mau berdoa pagi masih malas kak. Soalnya tidur tadi malam jam 10 sampai suruh tidur paling lambat. Aturlah dirinya sendiri ya. Amin. Mari kita selesaikan diri kita sendiri. Itu salah satu, kita menjadi prajurit ilahi. Yang kedua, keluarga kita. Perjuangkan, bagi yang berkeluarga, perjuangkan pernikahanmu. Perjuangkan orang tuamu yang belum bertobat. Perjuangkan buat saudara-saudaramu ya. Bisa dengan doa. Kalau memang ngomongnya itu, kalau kita ngomong itu susah sekali, doakan. Tadi kita diberkati dengan kesaksian. Dengan doa bisa kita membuka pintu Injil. Amin. Kemarin waktu Kak Dwi kesaksian, waktu kita ke Sanur, kita baptis orang, tiba-tiba ada orang yang datang minta didoakan. Dan setelah didoakan 3 hari kemudian dia dapat kerja. Dan ketika kita ke sana dia kesaksian sama kita ke orang-orang Sumba, sampai kita itu terpelongo. Tuhan akan kirimkan orang-orang. Masalahnya kita itu siap nggak? Diri kita sendiri aja belum selesai. Berikan senyum kiri kanan. Amin. Tanda bahwa kita mau menyelesaikan diri kita sendiri. Kita mau perjuangkan diri kita sendiri. Baru yang berikut kita perjuangkan keluarga. Jangan bilang saya paling sayang keluarga, tapi kalau diri kita sendiri itu belum beres, gak akan pernah bisa kita memberikan sayang kita buat keluarga. Amin. Yang berikut pekerjaan kita, ya, karir kita. Banyak cara iblis untuk menghancurkan semuanya. Ya, banyak cara iblis menghancurkan masa depan anak muda. Banyak sekarang apalagi di Bali, banyak anak-anak muda hancur hanya karena pergaulan yang buruk.
Ya, minggu kemarin kita belajar, jangan tukar kesulunganmu dengan semangkuk kacang merah ya. Nikmat sesaat, habis itu nangis umur hidup. Ya, anak-anak muda tolong pikirkan baik-baik ya. Karena yang nangis nanti bukan kakak-kakak atau gembala, yang nangis kalian. Jadi sebelum nangis dengarlah ya. Amin. Amin ya, aminnya yang paling keras. Yang bekerja, kerjalah dengan baik-baik. Cukuplah kak, gaji saya udah UMR. Katanya mau dipakai Tuhan luar biasa, tapi udah puas dengan gaji UMR. Tapi gak mau update skill, gak mau belajar. Kan kita harus berjuang. Kita harus menjadi prajurit ilahi. Perjuangkan, kamu mau pekerjaan seperti apa? Jadilah seperti seorang prajurit. Gak ada tuh prajurit itu sampai di sana, saya nggak mau ini. Bahkan ada dulu yang paski aja katanya itu diinjak-injak belakangnya. Ada yang masuk di lumpur, mereka ikut aja. Kita di gereja baru aja salah sebut namanya udah tersinggung. Katanya prajurit ilahi. Nanti sekali-sekali ke sana ya. Mungkin siapa yang izinkan kita nonton itu prajurit-prajurit. Diapain tuh di sana? Mereka latihan setiap hari meskipun mereka nggak berperang. Nah kita mau latihan nggak setiap hari? Kalau kita latihan setiap hari, pas ada perang, percayalah kita pasti kuat. Karena kita sudah latihan. Gak pernah doa, gak pernah ini. Ketika ada masalah, Tuhan tolong saya, percayalah imanmu gak akan kuat. Karena tidak dilatih. Amin. Jadi Tuhan memurnikan gerejanya lewat perang. Kalau tidak berperang, bersiap jadi apa? Jadi tawanan. Yang kedua, jadi kawan si iblis. Untuk memerangi orang-orang percaya yang lainnya. Jadi musuh Tuhan. Kalau bukan jadi tawanan, yang berikut kita jadi musuh Tuhan. Alkitab mengatakan itu ada orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi. Karena apa? Mereka di situ orang tanah ya. Orang tanah apa namanya? Orang asli. Pribumi. Pribumi, tuan tanah. Kalau secara manusia, ya mereka sudah tahu dari dulu ada di situ kan. Tiba-tiba ada orang yang mengaku anaknya Tuhan. Dia bilang ini tanahku, perjanjian dari Tuhan. Yang jelas mereka secara ekonomis mereka makmur. Dan Alkitab mengatakan itu ada orang Kanaan. Itu kalau kita baca dia itu penguasa wilayah strategis, jadi simbol kemakmuran dunia. Hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang memburamkan nilai-nilai kebenaran Tuhan. Banyak orang dengan segala cara. Biar gaul kak. Sampai sekarang kan biar diterima saya di tempat kerja, gak apa-apa lah pakai baju kelihatan pusar. Kan yang lain juga begitu. Yang penting kan hati saya untuk Tuhan. Jangan kita memburamkan kebenaran firman Tuhan. Orang tua saya udah tahu kok, gak apa-apa nggak satu kos. Itu kita sudah diburamkan oleh nilai-nilai yang ada di dunia ini. Ya, hanya supaya kita terlihat apa? Terlihat diterima oleh orang-orang dunia. Kan cukuplah dengan darah Yesus. Engkau sudah diterima dengan darah yang mahal di hadapan Tuhan. Alkitab bilang kamu akan dimusuhi dunia ketika mengikut aku. Kita harus ingat itu. Kita harus hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan bilang dia Tuhan mengizinkan orang Kanaan, orang Sidon itu bangsa yang kuat dan mandiri, lambang kekuatan politik ya. Jadi kalau sudah kuat politiknya, udah pintar, kadang udah jadi ateis, tidak membutuhkan Tuhan karena merasa paling pintar. Jadi makanya Injil susah masuk di orang kaya, biasanya masuk lebih mudah masuk di orang miskin. Ya, orang-orang Hewi, penghuni pegunungan, pusat penyembahan berhala dan penguasaan rohani palsu, dan juga dibilang itu pusat pengintai ya, pengawas ya, bisa melihat semua. Jadi kita tahu daerah-daerah ini adalah daerah terkuat. Secara manusia sulit dikalahkan oleh orang Israel. Tapi orang Israel yang takut akan Tuhan, mereka sanggup kalahkan. Mungkin saat ini banyak hal yang sulit kita kalahkan. Kita ini orang kadang berpikir, kita ini orang timur, dikasih gaji di bawah UMR, mungkin kita sulit kalahkan. Tapi ketika kamu percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Mungkin kalau kita orang timur udah di skeptis ya, sudah
orang timur membuat masalah di Bali. Tapi kita sanggup mengalahkan itu ketika kita taat kepada Tuhan kita. Amin. Secara manusia musuh tampak tak terkalahkan, hanya bisa dikalahkan saat Tuhan ada di pihak kita. Tidak berperang berarti tidak ada di pihak Tuhan. Mari gereja Tuhan untuk masuk dalam medan peperangan Tuhan, ya. Ikutlah menderita, kata seperti firman Tuhan. Alkitab tidak mengajarkan kita menerima keselamatan untuk diri kita sendiri. Ketika kita kerja, ketika kita kuliah, ketika kita apalagi sekolah, kita hanya untuk memperkaya diri kita sendiri. Zaman sekarang hedonisme. Ada orang yang tidur di kolong jembatan, punya uang aja nggak, beli makan aja susah. Kadang sisa-sisa dari sampah. Tapi ada orang yang beli tas 1 miliar, sibuk memperkaya diri sendiri. Tuhan tidak mengajarkan itu kepada kita. Apa fokusmu saat ini ketika kita percaya Tuhan Yesus? Hanya fokus kuliah, disuruh pelayanan susah sekali. Hanya fokus kerja, bagaimana saya menabung uang? Tuhan tidak mau itu. Makanya jangan heran, tiba-tiba uangnya hilang karena tipu. Ada aja gitu, karena coba tanya, bukan menghakimi ya, tapi Alkitab mencatat bahwa dia mendidik. Di dalam Tuhan memang tidak ada penghukuman, tetapi Tuhan mendidik anak-anaknya. Amin. Jadi kalau kita mengalami sepertinya ada orang Kanaan di sekitarku, berarti Tuhan sedang mengajari untuk berperang. Jadi yang berikut, gereja hidup di dalam dunia yang penuh dosa, penyelewengan di mana-mana, baik di pemerintahan, pekerjaan di sekitar kita, ya. Kita hidup di tengah-tengah di mana Alkitab kebenaran itu sangat mudah diburamkan. Tapi kita gereja Tuhan harus tampil bersinar. Amin. Kita tidak mencari kebenaran kalau dunia mengatakan kebenaran ditentukan, siapa yang pilih paling banyak seperti demokrasi bangsa. Tidak, kebenaran tidak ditentukan itu. Orang bagaimanapun menghina Tuhan Yesus, dia tetap Tuhan, tidak berpengaruh. Jadi ketika kita mau hidup kudus sebagai anak muda, apapun cara dunia berbicara kepadamu, tetap pegang kebenaran itu. Amin. Tetap lakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Even di sekitarmu itu tidak ada yang mendukungmu. Di sekitarmu bukan orang-orang temanmu. Jangan cari teman. Saya kalau tidak teman saya nggak bisa berdoa, jangan begitu. Ya, itu Tuhan tidak mau. Iblis berusaha menghancurkan keluarga, ya. Makanya zaman-zaman sekarang janganlah sering lihat info artis-artis kerjanya kawin cerai aja. Makanya baca firman Tuhan. Satu hari bisa scroll TikTok 8 jam, baca Alkitab kakak nggak ada waktu, ya. Bertobat, ya. Bertobat supaya kita jangan jadi tawanan iblis. Ya, perselingkuhan di mana-mana. Nah, ini apa yang paling mempengaruhi kita? Individu, apa yang iblis lakukan hari ini? Kita nggak dibawa di tempat-tempat yang apa namanya, seperti di Jakarta dan yang lain. Mungkin di Bali anak-anak semua nggak tahu gitu, tapi nggak tahu di tempat lain, atau gereja ini nggak tahu. Tetapi kita bisa masuk di situ ketika kita pegang handphone. Iklan bisa bermunculan meskipun kita tidak cari. Sekarang kita mau milih yang mana? Meskipun pada zaman itu orang Kanaan lewat, mereka cantik-cantik, mereka menyembah berhala, tapi ada orang-orang Israel yang tetap memegang firman Tuhan yang diberikan kepada Musa. Nah, kita gereja Tuhan, meskipun di sekitar kita berpakaiannya sudah kekurangan kain, apalagi mereka pacaran sudah sekos, tapi kita gereja Tuhan harus memilih kebenaran. Di tengah-tengah kebenaran itu tidak ada. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Apalagi masalah pornografi, tidak ada yang bisa memantau HP kita, tapi Tuhan melihat. Jadilah leader untuk diri kita sendiri. Batasi mata kita, batasi jari-jari kita ini. Amin. Alkitab mengatakan bahwa orang Israel ada di tengah-tengah Kanaan. Kita hari ini ada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Pertanyaannya, apakah kita mau mengikut dunia atau kita berperang untuk menjadi pemenang-pemenang kerajaan sorga? Tuhan ingin kita berperang menegakkan kebenaran di tengah tidak ada kebenaran di dunia ini. Menaklukkan bukan menjadi mangsa. Kita dibawa arus oleh dunia, kita ikut nilai-nilai dunia. Makanya baca Alkitab supaya
Amin. Gereja tidak luput dari masalah setiap hari. Bahkan di dalam gereja Tuhan izinkan ada masalah. Hanya untuk apa? Supaya gereja dapat mengenal peperangan, supaya kita terlatih dan semakin kuat, dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan tanya kenapa ini, kenapa begitu, tapi bilang, Tuhan ajari saya untuk bisa berperang dan memenangkan masalah ini. Amin. Mana peperangan rohani yang pertama, yang berikut? Boleh dibantu yang media ya. Mana perang rohani? Tuhan memanggil umatnya masuk dalam medan perang. Tadi saya sudah sampaikan, peperangan mengajar kita taat dan mengandalkan Tuhan. Iya, orang Israel ketika mereka taat, mereka sanggup merobohkan Yeriko. Hanya kata taat. Secara manusia tidak punya kuasa kita, tapi janji Tuhan, aku memberikan kuasaku kepadamu. Bahkan dia bilang di Alkitab, berdiamlah, aku akan Tuhan yang akan berperang. Tapi masalahnya Tuhan mencari orang-orang yang mau masuk dalam medan peperangan. Bukan di tempat tidur yang empuk, bukan di ruangan yang ber-AC, tapi mereka yang keluar di medan peperangan, di mana di sana ada angin hujan, ada kerikil, ada lumpur. Kita masuk dan disitulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan berperang untuk kita. Amin. Peperangan kok menumbuhkan karakter dan kapasitas rohani. Ini tentu ya, kalau di lingkungan prajurit, kalau dia semakin menaklukkan, dia pasti akan naik pangkat. Peperangan membuktikan mana kawan atau lawan. Peperangan akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, karena kita memiliki kesaksian hidup dan pengalaman bersama Tuhan. Kita tidak bisa membawa Injil kalau kita sendiri tidak punya pengalaman bersama Tuhan. Amin. Makanya itu penting kita selesai dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menjadi berkat buat keluarga kita supaya mereka tertarik akan Injil Tuhan kalau kita belum beres dengan diri kita sendiri. Kita harus memiliki kesaksian yang hidup. Bukan hanya menghafalkan khotbah, menghafalkan renungan yang mungkin kita cari di YouTube supaya kita bisa bagikan ke orang. Bukan. Tuhan ingin setiap daripada kita punya pengalaman hidup. Ketika kita punya pengalaman hidup, masalah apapun yang datang, kita bisa mengalahkan. Kenapa? Karena kita sudah pernah merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Saya berharap semua jemaat di sini punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bagaimana engkau menyaksikan Tuhan menolong hidupmu. Amin. Kita harus punya kesaksian hidup. Saya percaya ketika kita memiliki kesaksian hidup, kita ngomong gak akan dibuat-buat. Kalau saya lewat misalnya terjadi kecelakaan di Renon misalnya, pasti saya akan, karena saya lihat sendiri, pasti akan cerita. Mungkin bisa sampai nangis gitu kan, karena saya melihat dengan sendirinya. Tapi kalau saya hanya baca lewat artikel, beda pasti cara penyampaiannya. Demikian juga ketika kita mau memberitakan Injil buat keluarga kita, buat saudara kita. Pertanyaannya, apakah kita memiliki pengalaman dengan Tuhan? Yakin betul dengan Tuhan? Kita benar-benar merasakan dengan nyata bagaimana Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Amin. Itulah kekuatan kita. Sehingga masalah apapun yang menerpa kita, apalagi anak muda, meskipun orang kaya dari manapun datang, itu tidak akan berpengaruh. Amin. Nah, Alkitab bilang apa? Yudas 1 ayat 23 menyatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Merampas ya, merampas. Kemarin kalau kita rampas pasti terjadi peperangan. Iblis merasa miliknya. Kita mau merampas, pikir dia tenang, enggak akan. Nah, disitulah terjadi peperangan. Ya, kita harus berperang. Kita mau merebut keluarga kita yang masih jatuh dalam dosa, berperang. Belajar berdoa, belajar memperkatakan firman Tuhan. Bukan hanya saya udah dengar firman Tuhan di gereja. Enggak. Firman Tuhan itu direnungkan hari lepas hari supaya kita mampu mengalahkan musuh kita. Amin. Hati yang keras bisa dilembutkan oleh doa kita. Amin. Tadi kita sudah dengar kesaksian itu yang hidup, yang nyata, bahwa doa itu mampu mengubah hati orang yang sulit menerima Injil. Berdoa. Siapa yang kamu doakan? Kita selalu diajarin, siapa orang yang ingin kamu doakan. Pulang dari sini kalau belum ada yang
didoakan pulang dari sini catat nama saya mau doakan orang ini supaya bertobat. Alkitab mengatakan, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi ketika kita merampas orang dari dari api, kita jangan, ada yang bilang kan berkamuflasean seperti dia. Ya, kalau jangan sampai ikutan jadi terus-terusan di situ ya. Jadi kita yang terjerat. Alkitab bilang bahwa harus benci pakaian mereka dicemarkan oleh keinginan dosa. Nah, ayat Efesus 6 ayat 10 sampai 12 ya. Tentu kita akan bertanya-tanya, disuruh Tuhan berperang, tapi senjata, kalau orang yang berperang kan pasti harus pakai senjata kan? Alkitab memperlengkapi kita dengan senjata, tapi bukan dengan parang, pisau, tombak ya. Baca baik-baik. Jangan langsung tutup mata pas saya bilang diperlengkapi senjata Allah. Oh, saya sudah tahu Kak, cangkul, tombak, apalagi batu kali ya. Baca Alkitab. Kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 12. 3, 2, 1. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 14 sampai 17 mengatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah kotopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Gereja dipanggil menjadi prajurit, tetapi perlengkapan senjatanya bukan perlengkapan senjata dunia. Makanya di gereja nggak ada sekolah pencak silat, karate, nggak ada ya untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, nggak ada. Memang Tuhan kita, memang kita bilang kan berbeda 180 derajat dengan dunia. Disuruh berperang, tapi apa yang digunakan? Ya, malah Alkitab bilang disuruh kita masuk dalam medan perang, tetapi dia bilang berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggangnya bukan ikat pinggang yang kita beli di toko, kebenaran. Amin. Paulus mengatakan bahwa dia bilang hendaklah kamu kuat. Ya, kalau kuat berarti kan kita berperang. Harus ingat kata ketika kita berperang ada penderitaan, makanya kita harus kuat. Amin. Makanya ketika Tuhan mengutus Yosua ke tanah Kanaan, dia bilang apa? Berulang-ulang kali dia bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi saya boleh ringkas apa yang perlengkapan senjata Allah. Setiap umat Tuhan harus berperang. Ketika kita berperang kita perlu latihan. Mungkin saya belum bisa doa Kak 2 jam, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu bangun pagi, mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Alkitab bilang bahwa berikat pinggangkan kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Bukan kekuatan otot atau perut yang sispek yang membuat engkau menang atas dosa, bukan. Tapi kebenaran. Dari mana kita bisa hidup benar? Kita tahu itu ada di Alkitab. Semua sudah tercatat. Amin. Harus ikat pinggangnya kebenaran, hidup benar, jangan melakukan dosa. Itu sudah pasti. Jangan banyak alasan. Kalau kita bilang jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dosa. Udah itu jangan banyak tambah-tambah embel-embel supaya banyak kita sudah tahu itu dosa, tapi kita kasih alasan supaya membenarkan apa yang kita lakukan. Bertobat ya. Amin. Terapkan, gereja Tuhan dipanggil untuk menerapkan budaya hidup benar ya. Hidup benar, anak muda belajar hidup benar. Meskipun nyontek itu
Mungkin ada teman bilang nggak apa itu dosa kecil. Di mata Tuhan nggak ada dosa kecil. Dosa tetap dosa. Belajar dari hal kecil. Yang penting kan Kak, saya tidak mencuri, nyontek juga mencuri. Ya, belajar budaya hidup kecil dari yang masih sekolah. Di sini yang masih sekolah ada Jisen, ada Maya. Yang kuliah belajar hidup benar. Budaya apa? Budaya berpakaian yang benar, budaya berperilaku yang benar, budaya apa lagi? Sesuai dengan firman Tuhan. Budaya yang lain mungkin hari Minggu, kemana kita hari Minggu? Latihan pelayanan. Enggak apa-apa, kita kan budaya kerajaan Allah yang kita terapkan, bukan budaya dunia. Amin. Yang berikut, adil dalam segala hal ya, tidak egois. Kan Allah kita adil, makanya kita harus adil ya. Jangan terlalu mementingkan dirinya sendiri. Jadi hedon nanti. Yang berikut, beritakan Injil. Kalau nggak ada beritakan Injil, berarti senjatamu kurang lengkap, ya. Nanti musuhmu tahu. Apa namanya? Kalau kita salah satu kita tidak lakukan, oh dia kan nggak punya, misalnya senjata kita anggap aja ada parang, ada apa linggis. Oh dia kan nggak punya salah satu senjata, kalau saya pakein pasti menang. Jadi jangan bolong salah satu. Yang pertama apa? Hidup benar, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, adil. Yang ketiga, beritakan Injil. Itu wajib ya. Jangan cukup saya mengenal Tuhan, lupa semua keluarganya. Padahal keluarganya masih banyak yang belum bertobat. Gunakan iman dalam segala sesuatu. Amin. Harus memiliki iman ya. Gak punya uang, saya nggak punya uang Kak, jadi iman saya udah nggak ada ke Tuhan. Jangan begitu ya. Jangan sampai Tuhan izinkan itu. Bersyukurlah saat ini nggak punya uang. Itu Tuhan sedang melatihmu ya untuk berperang, memperjuangkan. Amin. Gunakan iman dalam segala sesuatu. Gunakan firman Allah sebagai ketopong keselamatan katanya ya. Harus memiliki itu. Baca, renungkan, lakukan. Saya paling nggak suka kalau ada orang bilang, saya suka kalau ini yang khotbahnya membuat air mata saya jatuh, padahal dia nggak bertobat habis itu. Mending nggak usah ngomong. Yang terpenting itu bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan. Saya menyentuh khotbah itu, tapi setelah pulang rumah, iya Kak menyentuh khotbah itu, soalnya selama ini saya jarang berdoa, tapi habis itu dia nggak pernah berdoa. Firman Tuhan itu didengar dan dilakukan. Jangan sampai Tuhan tegur kamu sendiri. Bersyukur masih manusia yang tegur. Kalau Tuhan sudah turun tangan, lihat orang Israel ya. Tuhan tegur lewat Nabi Elisa, Nabi Elia, nabi-nabi Tuhan kirim. Habis itu mereka kepala batu, Tuhan turun langsung, bawa mereka jadi budak di Babel, jadi budak di Asyur. Jangan sampai Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan sudah turun tangan tidak ada ampun. Jadi kalau masih ada kakak-kakak yang masih kasih ingat, Kak, Dek, kayaknya bajumu salah, jangan tersinggung. Dek, kayaknya kamu ngomong itu gak sopan, jangan tersinggung ya. Karena kalau Tuhan sudah tegur itu lebih parah. Kan Alkitab juga kirim nabi-nabinya ya, sebelum dia turun tangan. Jadi jangan sampai kakak-kakakmu, mama-mamamu, tante-tantemu tuh angkat tangan ya. Nanti Tuhan yang turun tangan, itu lebih ngeri. Tuhan buat jari tangan satu hilang dulu baru tobat saya Kak. Jangan gitu ya. Janganlah sampai begitu ya. Amin. Amin. Yang terakhir, berdoa setiap waktu. Mari Tuhan, mari gereja Tuhan untuk kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Amin. Supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Itu kerinduan Tuhan. Supaya apa? Saya percaya ketika kita memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah, yang punya jiwa ini Tuhan. Tuhan bisa mengantarkan orang-orang yang dilayani, asalkan gereja sudah menang. Amin. Gak ada amin. Oke. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan melatih gerejanya untuk berperang. Mari kita generasi yang tidak mengenal perang sesungguhnya, kita bisa berperang secara rohani, mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan budaya-budaya yang di dalamnya tidak ada kebenaran, mengalahkan hedonisme yang sedang menjalar di mana-mana sekarang, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mari, supaya semua jangan berakhir di rumah sakit ya. Sudah 10 tahun bekerja, gara-gara ingin memperkaya diri sendiri,
Akhirnya semuanya habis beli gas oksigen. Karena Tuhan melatih umatnya, dia tidak menghukum tapi dia melatih kita. Amin ya. Oke, kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Mari Tuhan, kami gereja Tuhan membuka hati untuk menjadi prajurit ilahi yang siap menderita untuk Engkau. Karena di sanalah kemenangan yang Tuhan janjikan. Kami bisa merebut berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan oleh umat-umatnya. Orang matakan nama Shikara. Kita katakan karya terbesar. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan engkaulah harta. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Tuhan mainkan gerejanya, tidak hanya selamat masuk surga, tapi Tuhan rindu gerejanya boleh merebut tanah perjanjian dengan segala kuasa-kuasa yang Tuhan siapkan. Kekayaan-kekayaan rohani yang Tuhan janjikan bagi kita, itu Tuhan ingin setiap daripada kita merebutnya. Kita sudah hidup di tanah perjanjian, di mana kita boleh menikmati berkat-berkat rohani. Tapi kita akan menikmati semua ketika gereja masuk dalam peperangan. Firman Tuhan mengatakan, tua yang sudah banyak, tetapi Tuhan mencari penuai-penuai. Kita mengatakan bahwa carilah, mintalah kepada Dia yang mempunyai penuai-penuai. Tuhan ingin kita merebut orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan ingin kita merebut keluarga kita yang sedang ditarik oleh dosa. Kita ingin merebut, Tuhan ingin kita merebut masa depan kita yang mau dihancurkan oleh iblis. Mari kita perjuangkan, kita rebut berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita, dalam gereja Tuhan. Orang matakan nama Shikara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu
Kudus untuk berbicara kepada setiap daripada kami. Kami akan menjadi tampil, menjadi pemenang-pemenang Tuhan, menjadi prajurit-prajurit ilahi yang merebut tanah perjanjian, yang menikmati susu dan madu. Orang matakan nama Shikarapakan nama Shikir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Sebelum kita akan doa pulang, kita akan berdoa berkat buat anak-anak kita dulu ya. Silakan adik-adik sekolah minggu. Mari adik-adik kita doa. Setiap jemaat Tuhan kita angkat tangan kita. Kita berkati ya adik-adik kita ya. Kami memberkati adik-adik kami ini, anak-anak dalam gereja Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Tuhan, supaya di dalam Tuhan, di dalam keluarganya mereka bertumbuh mengenal Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberikan hikmat dan pengenalan akan Tuhan sejak dari masih kecil. Kami berdoa supaya tangan Tuhan menyertai mereka, tangan Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka, tangan Tuhan memberkati nilai-nilai yang ditanamkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat terutama Abraham, Ishak dan Yakub turun kepada orang tua mereka dan turun kepada anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang menuntun kita ke air yang tenang, Tuhan yang membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan selanjutnya, Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat dan tidak pernah tergesa-gesa. Tuhanlah yang akan menjadikan semuanya berhasil dalam hidupmu. Terimalah semua berkat itu karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Dan ingat pesan firman Tuhan, jadikan semua bangsa muridnya, baptis mereka dan ajar mereka. Dan ketahuilah bahwa Tuhan kita Yesus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.